Yang terkena PHK mungkin karena perusahaannya yang sedang ada kerugian, jadi penghasilannya semakin terus menurun sehingga ada beberapa karyawan yang di PHK. Apalagi pas dampak COVID ini ya. Iya. Ya dampaknya besar sih teh ya. Jadi perekonomian keluarga pasti berkurang ya, hilang lah gitu. Jadi harus benar-benar diirit lagi deh. PHK itu terjadi kan banyak hal ya. Kalau yang sekarang kita lihat banyaknya dari perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau payah gitu, dan emang rata-rata perusahaan yang kondisi ekonominya goyang gitu karena keadaan pandemi. Ya, jadi karena kalau sekarang banyaknya karena pandemi sih ya. Jadi pendapatan yang masuknya kurang, mau nggak mau mereka melakukan PHK. Pendapat saya tentang terjadinya PHK karena ya ketidakstabilan keuangan suatu perusahaan, terus akibat persaingan usaha juga, dan menyebabkan terjadinya PHK. Pendapat saya tentang terjadinya PHK itu dalam kondisi pandemi ini memang sangat sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu, pihak perusahaan yang sedang mengalami pilot atau perusahaan sedang untuk mempersatukan perusahaan itu, karyawan terpaksa harus dirumahkan atau diberhentikan. Ya mungkin harus sabar aja ya. Terus nanti juga ada rezeki di tempat lain, kerjaan yang lain. Mudah-mudahan mungkin nanti setelah COVID ini selesai, mungkin nanti bakal ada perekrutan besar-besaran ya, mudah-mudahan ya. Ya kondisinya ya serba susah teh. Apa-apa susah, mau beli apa susah gitu sih teh. Yang saya lihat di berita sama beberapa teman saudara itu, ya gimana ya, mereka mau nggak mau nerima gitu PHK karena kondisi perusahaannya juga yang nggak mungkin mempertahankan sebanyak itu karyawannya. Dan setelah PHK mereka jadi tadinya kan ada pos-pos ya, misalkan mereka gajinya sekian, udah ada pos-posnya, tiba-tiba kena PHK, mereka mau nggak mau tuh nyari pemasukan. Menurut pendapat pribadi saya ya, kalau untuk kondisi karyawan yang terkena PHK untuk sekarang ini ya, di mana saat kita tertimpa pandemi ya, pandemi global bisa disebut, terus si karyawan terkena PHK ya, kalau bisa dibilang ya sangat memprihatinkan untuk keadaan sekarang ini. Jadi ya apa boleh buat, ya itu udah musibah, kalau bisa musibah global ya, umum ya. Itu menurut saya sangat miris ya dalam kondisi saat ini, saat pandemi ini, karena banyak sekali hubungannya dengan sosial, rumah tangga, ekonomi yang sangat berat. Untuk itu terjadinya PHK dalam karyawan sangat disayangkan. Namun untuk dalam perusahaan tersebut diharapkan perusahaan dapat memberikan pesangon yang layak. Balik lagi ke pertanyaan yang pertama ya mungkin, karena kan si perusahaannya tuh ada kerugian terus menerus sehingga pesangonnya tertunda atau terhambat. Nanti sabar dulu aja, beberapa bulan kemudian mungkin akan diberikan pesangonnya kepada karyawan yang terkena PHK. Iya, mungkin kayak perusahaan juga sedang mencari ya Iya, dana betul. tersebut. Iya. Tidak mungkin tidak diberikan ya. Iya. Karena kan mereka kerja dan mungkin nggak diberi pesangon. Iya. Ya sangat terhambat ya, soalnya banyak prosedur yang harus kita lakukan tanpa ada pemberitahuan dari awalnya gitu teh. Itu balik lagi ke perusahaannya ya.
mereka kan mem-PHK itu alasannya banyak, apalagi kalau misalnya alasannya karena bangkrut, pailit, atau misalkan emang pemasukannya kurang, itu juga mereka pasti mikir gimana caranya memberikan pesangon dengan kondisi mereka yang sebenarnya rugi juga gitu. Nah, pesangon kan banyak ya, nggak cuma gaji doang per bulan, tapi ada hak-hak yang lain kayak misalnya ongkos atau BPJS yang kayak gitu-gitu. Mungkin kalau BPJS urusannya beda sama perusahaan, cuma untuk kayak pesangon tiap bulannya itu. Pesangon terhadap karyawan yang terkena dampak PHK ya, yaitu satu banyak faktor sih ya, salah satunya yang terhambat itu dari sisi keuangan perusahaan ya, finansial perusahaan. Yang kedua dari banyak tuntutan dari karyawan itu sendiri, misalkan seumpamanya ada yang minta 1 PNPK, 2 PNPK, tapi kan balik lagi ke pihak perusahaan, kesanggupan pihak perusahaan, berapa besaran keuangannya untuk membayar pesangon kepada suatu karyawan. Sangat disayangkan karena dampaknya adalah di rumah tangga dalam keuangan yang sangat sulit pada saat ini. Untuk itu perusahaan agar dapat memberikan pesangon dalam pemberian pesangon tersebut dalam hak-hak karyawan yang sangat dibutuhkan oleh karyawan tersebut. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat menikmati wawancara kami. Selamat siang.